Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Chandra dengan di 0024072 dari kelompok 7 bakal ngejelasin eh, tentang suatu kasus, terus menjawab beberapa pertanyaan dari kasus tersebut. Pertama-tama bakal gue bacain kasusnya, di mana seorang pria berusia 65 tahun namanya Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena ngalamin kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien ngelaporin bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Pasien juga nggak punya riwayat trauma kepala sebelumnya. Nah, pada pemeriksaan fisik didapetin nih hemiparesis sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai. Terus ada refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Terus hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah bagian kanan. Saat diminta julurin lidah pasien nyimpang ke arah kiri. Nah, pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik, facial non-fluent, tetapi dapat memahami instruksi sederhana. Pada riwayat medis pasien, dia nunjukin bahwa pasien merupakan perokok aktif, terus punya hipertensi dan diabetes mellitus yang gak terkontrol. Pemeriksaan CT scan-nya, kepala nunjukin infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Juga ada iskemia parsial pada pons kiri. Oke. Nah, pada soal pertama itu jelasin struktur pembentuk sirkulus wilisi mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sama sebutin juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Nah, itu namanya sirkulus wilisi. Nah, sirkulus wilisi ini dia itu fungsinya buat ngalihin darah secara kolateral. Nah, jadi dari anterior hingga posterior. Di anterior, sini kalau kita lihat ada namanya arteri cerebri anterior, di mana dia itu cabang dari arteri karotis interna yang menyuplai namanya lobus frontal dan parietal bagian medial. Terus di sini juga ada arteri komunis anterior. Iya, untuk arteri cerebri anterior ini ada yang dextra sama sinistra ya. Terus ada arteri komunis anterior. Di mana arteri komunis anterior itu fungsinya buat hubungin kedua arteri. Di mana arteri cerebri anterior sama yang anterior yang dextra sama sinistra. Nah. Terus ada juga arteri karotis internal. Dia juga dextra sinistra. Nah, dia itu cabang dari arteri besar di leher. Terus dia juga masuk ke otak dan bercabang nanti jadi arteri cerebri anterior dan arteri cerebri medial. Nah, terus kemudian ada arteri cerebri media dextra dan dextra et sinistra. Nah, arteri cerebri media ini itu sebenarnya kan nggak masuk sama lingkaran isi. Cuman dia itu penting karena dia itu nyuplai banyak area di korteks. Nah, terus selanjutnya ada arteri komunikan posterior yang dextra dan dextra sinistra.
dia ini buat ngubungin arteri cardiac intera sama arteri cerebri posterior. Ke bagian posterolateral ya, lingkaran. Terus ada namanya arteri cerebri posterior. Dextra sinistra juga itu cabang dari arteri basilaris yang menyuplai lobus occipital atau buat bagian penglihatan dan bagian bawah atau lobus temporal. Terus ada arteri basilaris. Nah, dia itu dibentuk dari pertemuan dua arteri vertebralis. Nah, terus ada arteri vertebralis yang dextra et sinistra, di mana dia itu dari arteri dari leher atau cabang arteri subclavia yang gabung ngebentuk jadi arteri basilaris. Tadi yang seperti aku bilang itu circulus milis itu buat memungkinkan aliran darah lateral. Artinya, misal arteri utama itu tersumbat, misal arteri karotis interna yang kiri, maka nanti darah dari sisi kanan atau dari sistem vertebrobasilaris itu bakal dialiri lewat arteri komunis anterior atau posterior. Jadi otak itu dapat tetap dapat nyuplai darah yang mencegah kerusakan jaringan otak bisa lebih luas. Jadi kalau singkatnya gampangnya itu dia fungsi utamanya buat mencegah perfusi otak lewat aliran kolateral. Misal ada sumbatan arteri besar, jadi dia menyegah penyumbatan lebih luas. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus kortikospinal dan traktus hipotalamus. Kortikospinal sama hipotalamus. Nomor 2 ini juga meliputi fungsi utama, titik awal dan akhir, lokasi penyilangan atau depositio, sama letak relatif di medula spinalis. Seperti apa? Pertama, traktus corticospinalis. Dia itu fungsinya buat jalur motorik referensial, buat nganterin perintah gerakan dari otak ke otot rangka. Terus kalian, dia itu berasal dari korteks motorik primera, gyrus precentralis, area Brodmann 4. Terus dia itu jalur pelajaran dia itu mulai dari korteks motorik, lewatin kapsula interna, nanti masuk ke batang otak atau midbrain, ke pons, ke medula oblongata. Terus ini di medula oblongata itu bakal ngilang di namanya decussatio pyramidalis. Nah, si corticospinalis ini punya dua cabang, itu corticospinalis lateralis sama corticospinalis anterior. Yang lateralis itu nyilang di medula dan bakal ke sisi portolateral buat ngontrol otot distal dan gerakan halus. Sedangkan yang anterior itu dia gak nyilang di medula, tapi nanti nyilangnya saat nyampe medula spinalis buat ngontrol otot aksial atau batang tubuh. Nah, tempat akhirnya itu ada di cornu anterior medula spinalis. Dia sinaps dengan itu sinaps sama LMN atau lower motoric neuron buat rujuk otak selangkah. Nah, yang traktus spinothalamicus traktus spinothalamicus itu fungsinya buat jalur sensorik atau aferen. Dia nganterin sensor nyeri, terus ada suhu sama sentuhan kasar, terus ada itu sih dari dia nganterin kan dari tubuh ke otak. Dia itu asalnya dari reseptor sensorik di kulit atau neuron sensorik primer lah.
yang masuk berhenti ke medulla spinalis. Nah, jalur perjalanannya itu impuls dari reseptor nanti ke neuron sensorik primer, terus masuk ke namanya radix posterior medulla spinalis. Nah, nanti sinaps di namanya cornu posterior atau substansia grisea. Nah, nanti serabut nyilang atau degusationya ke sisi kontralateral medulla spinalis dan nanti naik jadi tractus spinothalamicus anterior atau lateral lah. Kali ini yang lateral ya, di struktur itu yang anterior. Nah, dia itu menuju ke talamus, ke nucleus ventral posterolaris. Nah, nanti talamus itu dia bakalan sebetulnya naik ke korteks sensorik primer atau gyrus postdecastral. Nah, dia punya dua cabang juga kan yang lateral sama anterior tadi. Kalau yang lateralis itu buat subuh sama nyeri, sedangkan yang anterior buat sentuhan kasar dan tekanan ringan. Oh ya, tadi letak di medulla spinalisnya ya. Kalau yang kan ada dua tuh, corticospinalis lateralis sama anterior. Yang lateralis itu di funiculus lateralis atau bagian lateral dan di substansia alba di medulla spinalis. Nah, kalau yang corticospinalis yang anterior itu tuh dia di funiculus anterior atau bagian depan substansia alba lah. Terus kalau dari degusatio kan tadi tak sebutin di yang lateralis itu nyilang di medulla oblongata, namanya degusatio pyramidalis. Sedangkan yang anterior itu tidak nyilang di medulla oblongata tapi nyilangnya di level segmennya medulla spinalis yang bakalan sinaps sama LMN. Nah, kalau yang spinothalamicus kan dia letaknya di medulla spinalisnya di funiculus anterolateralis ya, antara funiculus anterior sama lateral. Terus kalau buat penyilangannya itu dia itu di medulla spinalis pas masuk gitu dari radix posterior. Terus nanti sinaps di cornea posterior, terus nanti nyilang lewat commissura alba anterior, dan bakal nyerang lagi terus baru naik lagi ke talamus. Oke. Selanjutnya itu ada sebutkan pembagian struktur serebi batang otak dan minimal struktur buah penting dari mesencephalon, pons sama medulla oblongata ya. Ini yang hijau ini mesencephalon. Ini di sini ada pons dan di sini itu ada medulla oblongata. Nah, ini mesencephalon, pons, medulla oblongata. Itu dibagi C3 ya tadi aku udah sebutin. Mesencephalon, pons, sama medulla oblongata. Nah, pertama mesencephalon. Ini itu strukturnya kayak Mickey Mouse ya. Kalau dibalik ya. Nah, dia itu struktur pentingnya itu kalau dua ya, sebutin ada pedibulus cerebri sama colliculus superior et inferior. Apa pedibulus cerebri ini dia itu isinya itu namanya ada troctus corticospinalis. Nah, buat ya jalur motor lah tadi kayak yang tadi bilang itu kan jalur motorik utama korteks ke medulla spinalis. Nah, sama colliculus superior et inferior. Yang superior itu buat pusat refleks visual, kalau yang inferior itu buat refleks pendengaran. Di sini juga ada bagian bangunan yang ini namanya substansia nigra. Terus bagian pons nih. Bagian pons ini dia kalau strukturnya ada dua. Pars basilaris mantis itu bagian ventral pons yang dilalui nanti namanya serabut corticospinalis yang ngandung namanya nuklei pontis buat koordinasi gerak atau terhubung nanti ke cerebellum. Terus ada juga nervus cranialis ya dari 5 sampai 8 di situ. Terus yang ini selanjutnya ada medulla oblongata, di mana medulla oblongata itu punya banyak sih struktur pentingnya, cuman yang disebutkan minimal 2, jadi 2 aja kan. Ada degusatio pyramidalis yang tadi tempat tadi buat persilangan. Dia itu kan tempatnya persimpangan beberapa dari serabut corticospinalis.
yang penting kan buat fungsi gerakan sisi kontralateral tubuh. Sama di situ juga ada namanya nucleus gracilis yang merupakan tempat sinaps jalur sensorik sebelum nanti akhirnya naik ke talamus. Oke, soal selanjutnya itu kan jelasin asal-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis motorik murni. Misal nervus 3, nervus 4, dan nervus 6. Serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower up motor neuron. Nukleusnya, pertama kan nervus 3 nih. Nervus 3 itu dia itu namanya nervus oculomotorius. Dia itu asal nervusnya itu dari nukleus nervi oculomotorii. Dia itu diletaknya di mesencephalon, midbrain lah. Terus tempatnya itu di tegmentum di anterior colliculus superior. Itu juga ibaratnya kayak ada aksesorinya, ada namanya nucleus accessorius oculomotorii buat komponen parasimpatisnya. Fungsi dari itu buat gerakin otot mata musculus rectus superior, terus musculus rectus medialis, musculus rectus inferior, terus musculus obliquus inferior, musculus levator palpebrae superioriosis. Terus tadi kan ada komponen yang aksesorius oculomotorii buat namanya kontriksi pupil nanti via musculus sphincter pupillae dan buat akomodasi lensa. Selanjutnya itu ada nervus 4 ini atau namanya nervus trochlearis. Nervus 4 ini itu asal nukleusnya itu ada namanya nucleus nervi trochlearis. Dia letaknya sama di mesencephalon juga, tapi bagian posterior colliculus inferior. Dia itu fun fact-nya itu dia salah satu-satunya syaraf cranialis yang keluar dari sisi dorsal batang otak dan nyilang. Fungsinya itu buat menginervasi hanya kan musculus obliquus superior yang fungsinya buat rotasi ke dalam dan depresi nanti bola mata saat produksi. Terus selanjutnya ada nervus 6 atau nervus abducens. Nah, nervus abducens ini nukleusnya itu namanya nucleus nervi abducentis. Letaknya di pons bagian inferior pons lah. Terus dia fungsinya buat inervasi musculus rectus lateralis buat abduksi atau gerakin mata ke samping. Nah, tadi kan ditanyain kalau lesi di nervus 3, 4, 5 itu akibatnya buat upper motor neuron sama lower motor neuron ya. Nah, misal di upper motor neuron kan jalurnya itu di cortex frontal ya atau area 8 frontal upper. Nanti hasilnya itu umumnya itu enggak bikin defisit motorik yang lumayan berat lah. Ya mungkin ringan-ringan aja pada syaraf kranial motorik murni. Kan ini motorik murni ya. Karena ada jalur bilateral ke nuklei, kecuali kan misal di nervus 7 sama 12. Terus di lesi di cortex frontal itu yang nanti nyebabin koordinasi gerakan mata ke arah yang berlawanan atau Gilles palsy. Nah, beda lagi misal di jalur LMN atau lower motoric neuron. Di mana misal di nervus 3
nanti dia bakal nyebabin gejala namanya ptosis atau kelopak matanya turun. Terus ada bola mata, terus ada bola mata abduksi dan inferior atau kita bilang mata juling lah ke bawah bawah luar. Terus dia bisa jadi diplopia atau penglihatan ganda, terus ada midriasis atau pupilnya yang lebar sama nggak responsif karena gangguan parasimpatis. Terus ada di nervus 4 nih. Kalau di nervus 4 bisa nanti kita sulit nurunin bola mata. Misal matanya dalam keadaan abduksi. Terus diplopia juga. Terus juga nanti kepala sering dimiringkan ke sisi berawanan buat kompensasi kan karena ada lesi. Nah, terus di levi 6 nervus 6 abducens ya. Nanti bisa jadi bola mata kita itu nggak bisa abduksi. Terus juga terjadi strobisium konvergen atau matanya itu terus ngarah ke medial atau nasal ke arah sini ya. Ini. Nah, diplopia ini nanti terus kita juga bakal diplopia saat melihat ke arah lateral. Selanjutnya nomor 5. Nah, jelasin lokasi dan fungsi dari area Brodmann. Area Brodmann-nya yang ditanyain itu ada area 4, area 1, 2, 3, area 4, 4 dan 45 sama area 22. Pertama area 4 ya. Ini gambarnya udah ini area 4. Nah, kalau yang warna pink ini namanya dia punya motorik function. Nah, sesuai dari gambarnya ya. Terus di gambarnya ini kan kita bisa lihat kalau itu letaknya di gyrus presentralis. Di bagian lobus frontalis. Fungsinya buat kontrol karena ada fungsi motor function kan dijelaskan buat kontrol gerakan otot sadar atau motor volunteer lah. Misal ada rusak gitu di area Brodmann 4 ini, dia bakal nyebabin namanya kelumpuhan di sisi tubuh oleh kontrolateral atau tubuh yang berlawanan. Selanjutnya ada area Brodmann 1, 2, 3. Nah, dia itu di area somatosensori. Area somatosensori atau area dia bilang area sensori primer lah ya. Dia lokasinya di gyrus postcentralis. Fungsinya dia itu buat menerima dan proses informasi sensorik dari tubuh. Misal aja nyeri, terus ada sentuhan, terus ada tekanan atau perubahan temperatur gitu lah. Misal kerusakannya itu apa nanti dia itu nyebabin hilangnya sensasi. Misalnya kayak ada sentuhan gitu, kita nggak bisa ngerasain sentuhannya gitu. Terus selanjutnya ada area Brodmann 44 dan 45. Sini. Ini executive function. Dia itu lokasinya di gyrus frontalis yang bagian inferior atau di lobus frontalis lah. Nah, dia fungsinya buat kalau disebut apa produksi bahasa atau ngatur gerakan lidah, bibir sama laring saat bicara. Cuman bedanya itu di area 44 itu lebih terkait ke artikulasi sama fonasinya, sedangkan yang 45 itu lebih ke perancangan bahasanya. Nah, misal nih ada kerusakan di area Brodmann 44 dan 45 nih. Dia bisa nyebabin aphasia broca. Jadi gitu tuh kondisi dimana kita itu paham pembicaraan orang lain, tapi kita itu nggak bisa ngucapin kata. Jadi terus juga kalau dari kasus terbata-bata gitu bicaranya, putus-putus. Nah, selanjutnya itu ada Brodmann 22 di sini sound, bagian sound. Dia itu tuh terletaknya di gyrus temporalis superior. Fungsinya itu buat pengamatan bahasa lisan dan tulisan. Kayak hubungin makna kata sama bunyi. Nah, misal ada kerusakan di area Brodmann yang kedua, area 22 ini ya. Itu tuh
kita itu bisa nyebabin namanya aphasia Wernicke. Itu misal kita itu bisa ngomong, bisa bicara dengan lancar, tapi kata-katanya itu nggak nyambung, atau bisa aja kita itu bisa bicara tapi kita itu nggak paham percakapannya orang lain. Ya, selanjutnya nomor 6. Mengapa oklusi pada arteri cerebri medial lebih sering nyebabin kelumpuhan pada wajah dibandingkan dengan tungkai? Terus, sorry nggak tak copy semuanya ya, karena mungkin lupa. Dan ada itu, setelah tanda tanya itu adalah jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Ini namanya homunculus motorik kembali. Mengapa oklusi penyebab arteri cerebri medial itu lebih sering nyebabin kelumpuhan wajah dengan lengan dibandingkan tungkai? Jawabannya kan berarti ada hubungannya sama distribusinya vaskular otak sama arteri cerebri medial, sama letak tubuh pada homunculus motorik di gyrus presenteralis, atau bisa kita bilang di area Brodmann 4 lah. Dimana distribusi arteri cerebri medial atau ACM itu kan dia cabang dari arteri karotis interna, dan merupakan arteri utama yang menyuplai bagian lateral kayak lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, yang bagian lateral utama ya. Termasuk juga yang merupakan area Brodmann 4 atau kita sebut juga gyrus presenteralis atau area motorik primer. Jadi kan di gyrus presenteralis itu kan tadi gerakan motorik, sama juga gerakan kita bilang gerakan wajah dan lengan gitu, yang itu intinya disuplai sama si ACM atau arteri cerebri medial. Nah, di homunculus motorik ini, gyrus presenteralis itu atau itu ngeliputin dari lateral ke medial itu ngeliputin wajah, lengan, wajah, lengan, yang diletak di bagian lateral gyrus presenteralis. Ya, artinya dia itu disuplai sama arteri cerebri medial. Di ya, kenapa arteri cerebri medial ini bisa nyebabin kelemahan pada wajah di bagian lengan? Karena emang ini itu kan karena ada penyebatan di situ kan ya, nyebabin suplainya ACM ke bagian-bagian tersebut itu jadi tersumbat, jadi akhirnya terjadi kelumpuhan karena kekurangan darah. Selanjutnya nomor 7 nih, jelasin mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitin struktur sulcus Willis yang terlibat. Jadi mekanisme kompensasi vaskularnya itu kan tadi tak jelasin ya, kalau sulcus Willis itu bakal ngungkinin darah dari sisi kanan dan sistem posterior tetap bisa ngalir ke sisi kiri. Jadi kalau ada penyumbatan dia bisa nyuplai tempat lain, jadi nggak kelumpuhannya nggak sebar gitu, kesebar. Jadi dimana mekanismenya itu dia ngelibatin kayak arteri cerebral kiri sama arteri cerebral bagian kiri. Pertama nih lewat dia bakalan kompensasi lewat arteri komunika anterior, dimana dari darah dari arteri karotis interna kanan bakal ke arteri cerebri anterior kanan lewat arteri komunis anterior buat nge-nyuplai arteri cerebri anterior yang sebelah kiri. Nanti sebagian darahnya juga bisa ngalir balik ke arteri karotis interna kiri distal yang nanti ke cabang-cabangannya. Nah, jadi nanti darah dari sisi kanan bisa nyuplai otak bagian depan kiri atau lobus frontal parietal kiri yang bagian medial. Nah, terus selanjutnya itu ada kompensasi dari yang bagian posterior atau arteri komunika
posterior yang sebelah kiri. Di mana nanti dari arteri basilaris ke arteri cerebri posterior kiri bakal melewati arteri ngelewatin arteri bakal melewati arteri komunikans posterior bagian kiri. Nah, nanti kan dia interna, dia bakalan masuk ke namanya arteri karotis interna. Nah, masuk ke arteri karotis interna yang bagian kiri, nanti darahnya bakal dialirin buat nyuplai sebagian arteri cerebri anterior sama sama media. Jadi darah dari belakang itu bisa ngebantu suplai otak bagian lateral kiri via arteri cerebri anterior. Jadi misal ada terjadi oklusi di arteri karotis interna kiri, sirkulus itu bakalan tetap bikin penyumbatnya nggak parah gitu loh. Udah sih, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.